terakhir saya langsung saja ke Mas Nyarwi. Kira-kira apa yang terjadi dalam debat terakhir, debat pamungkas kali ini? Apakah nanti kalau sebelumnya dikeroyok nanti akan berbalik, ibaratnya apa ya, pembalasan lah seperti itu, Mas Nyarwi? Dugaan saya dua hal, Cak. Yang jelas yang pertama debat ini nanti akan penuh dengan gimmick ya. Kenapa gimmick? Karena pasti ini kan memperebutkan pemilih yang katakanlah belum menentukan pilihan sekaligus milih mengambang. Itu satu. Jadi kalau skor-skoran tadi dugaan saya ada kemungkinan tuh, Cak, akan keluar lagi. Wah. Karena juga kemungkinan akan jadi perdebatan terlepas soal etika dan lain-lain ya. Terus yang kedua ya, pasti juga dugaan saya ya itu akan muncul isu-isu yang mungkin di sesi yang ke-5 dan ke-6 ya, sesi ke-4 ke-5 itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang saya kira gitu, itu pertanyaan yang mungkin akan kontroversial dan aktual ya. Kenapa? Karena ada tema yang saya kira kayak kesejahteraan sosial ya, contoh itu ya. Itu kan pasti bisa aja itu muncul pertanyaan dikaitkan dengan bansos gitu, apakah boleh nggak presiden nanti membagi apa enggak, seperti itu misalnya, contoh begitu. Itu contoh ya, bukan saya provokasi, tidak ya. Itu contoh gitu. Nah kemudian kebijakan soal kesehatan ya, BPJS ya, isu-isu yang saya kira nanti ketenaga kerjaan juga demikian, tapi intinya akan muncul isu-isu yang populer, yang ada yang menjadi hal yang nyata dihadapi masyarakat. Karena pasti ya, debat ini kan bukan untuk mereka bertiga ya, para capres, tetapi apa sih untuk pemilih kan gitu. Jadi ini debat di putaran terakhir yang menurut saya debat ini itu akan saling kencang ya, berebut pengaruh ke pemilih, baik melalui gaya, melalui gimmick, melalui argumen, isu, melalui data bahkan, atau melalui cara-cara lain. Bahkan bisa jadi loh, Cak, bukan berarti dengan cara untuk memenangkan debat seakan-akan bisa jadi kalah dalam debat, tapi kan bisa jadi yang penting dapat pengaruh yang kuat di pemilih. Baik, sekarang saya tanya kepada Bang Miftah, di debat terakhir, kesempatan terakhir meyakinkan para pemilih untuk memilih 03. Kalau saling menyudutkan satu sama lain, apa itu memang goalsnya, merasa lebih hebat dibandingkan pihak lainnya, Bang Miftah? Saya pikir tadi yang saya sudah sampaikan ya, Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kan levelnya sudah pengalaman kenegarawannya tinggi. Jadi bagaimana debat itu jadi panggung seperti akuarium untuk karakter kepemimpinan. Jadi debat ini justru debat bukan iso rumongso iso gitu. Kalau sekedar pemimpin yang saya tahu dan saya bisa menyelesaikan masalah Anda, semua bisa begitu. Tapi mana yang pemimpin memang empati, mendengarkan masyarakat dari bawah, presiden rakyat dan bukan presiden konglomerat, itu adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Oke, Bang Saleh, seperti apa? Ya, jadi kalau kita, Prabowo itu insya Allah tampil apa adanya, ya nggak dipoles-poles, dan ya insya Allah ya seperti kemarin kan, kalaupun dihajar kiri kanan, kalaupun ada katakanlah dikeroyok dalam tanda petik gitu ya, Pak Prabowo ya santun saja, tenang saja, biar masyarakat yang menilai. Saya kira ada plus minusnya juga sebetulnya itu, tapi yang jelas Pak Prabowo pasti akan menyiapkan diri secara prima untuk memberikan gagasan-gagasannya, opini-opini, pendapat-pendapatnya, program-programnya yang akan ditawarkan ke masyarakat. Jadi kita fokus di situ. Jadi tidak ada cerita apakah konglomerat atau orang miskin jadi pemimpin, itu sangat tendensius, tidak boleh. Dan itu sekali lagi saya katakan jangan diulangi seperti itu, tidak boleh. Kenapa saya katakan? Karena Prabowo ini juga adalah militer. Dia pernah latihan militer dengan susah payah, tidak gampang menjadi seorang jenderal, dan rentetan pengalaman hidupnya saya kira juga tidak semuanya serba baik, bagus seperti yang ada di pikirannya Pak Miftah ini, tapi juga tentu punya pengalaman susah, banyak pengalaman dukanya juga gitu, yang mungkin Pak Miftahnya juga nggak pernah dengar. Makanya mungkin nggak mau ikut mendukung kita ya, karena nggak pernah dengar itu juga gitu. Nah karena itu kita tidak akan sekali lagi bicara soal yang gimmick-gimmick gitu. Itu betulnya gimmick tuh. Tambahan-tambahan yang bukan substansial dari persoalan yang sesungguhnya dalam debat ini. Dalam debat ini adalah apa yang akan dilakukan untuk bangsa ini kalau terpilih jadi presiden. Apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan dalam bidang kesejahteraan sosial. Gitu. Bang Mardhani seperti apa? Mau menjatuhkan atau mungkin kesempatan terakhir meyakinkan nih? Dari awal Mas Anies tidak punya pretensi menjatuhkan, tapi justru ingin membuka fakta
fakta kita Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu kita perlu perubahan. Faktanya dipaparkan, datanya dibuka, analisnya disampaikan, kesimpulan diserahkan kepada masyarakat. Dan kita yakin debat nanti akan menjadi salah satu titik kulminasi di mana pemilih bisa melihat mana loyang, mana emas, mana berkualitas, mana yang cuma cari selebritas. Terima kasih Bang Mardhani. Pastinya tonton debat pamungkas hanya di TV One. Saya harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam, Agita. Iya, betul sekali. Dan perbincangan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Wakil yang bertugas, saya Agita Mahlika. Saya Cica Anissa menutup. Selamat malam. Sampai jumpa.